Kajian Alfiyah yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Rizal bin Caya, Banjaran, Sumberjaya, Majalengka. Barden Alvin Nurin Aufahikam bin Farihin Masyhuri, Kedung Kelor, Warureja, Tegal. Dan Mahbub Athoillah bin Abdurrahim, Jumbleng, Losarang, Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ala ma wajjahta nahwana min sawabighin ni'am wa nashkuruka ala ma azharta lana min mubhamatil asrari wa mudmaratil hikam. Wa nashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal fa'ilu likulli mubtada'in wa mubtada'. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasulukal mufradul alamu wal imamul muttaba'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma rafa'ta mansibal munkhafidi li jalalik wa jabarta bisukuni ilaika kasrul jazim biwahdatika fi dhatika wa sifatika wa af'alik amma ba'd. Yang kami hormati seluruh masyayikh Kempek, wabil khusus Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj selaku pembina Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Mustafa Aqil Siraj selaku pengasuh Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon. Al-Mukarram Kiai Haji Ni'amilah Aqil Siraj selaku pimpinan Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon. Atalallahu a'marahum abqahum fi ta'atihi wal khair. Amin. Dan yang kami muliakan pula Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan LCMPil, Kiai Ghufrani Masyhuda SPDI, Kiai Haji Muhammad bin Ja'far LC SPDI, seluruh tamu undangan, wali khotimin, wali santri, khotimin Alfiyah dan Al-Quran yang berbahagia. Dalam khazanah intelektualitas pesantren di Nusantara terdapat kitab monumental yang sering dikaji dan dihafalkan kaum santri. Kitab tersebut merupakan mahakarya dari sang pujangga pakar nahwu, yaitu Syekh Al-Alim Al-Allamah Abu Abdillah Muhammad Jamaluddin Ibnu Abdillah Ibni Malik At-Ta'i Al-Jayyani Andalusia, atau yang lebih familiar dengan sebutan Imam Ibnu Malik, yang wafat bertepatan dengan lahirnya Syekh Muhammad bin Dawud As-Sanhaji tahun 672 Hijriah. beliau berasal dari sebuah daerah yang ditaklukkan kaum muslimin di bawah pimpinan Panglima Besar Tharik bin Ziyad. Daerah tersebut adalah Andalusia yang memiliki ibu kota bernama Sevilla. Dan adhikar yang berhasil beliau torehkan inilah yang kemudian dikenal oleh masyarakat dunia dengan nama Alfiyah Ibnu Malik, yang di dalamnya membahas tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu, Sintaksis, dan ilmu saraf, morfologi. Namun bukan hanya itu, kitab ini juga membahas tentang ilmu qiraah seperti bab nasab, imalah, dan waqaf yang keseluruhannya berjumlah 1000 bait nazom baharojaz. Dan dari 1000 bait nazom tersebut
Imam Ibnu Malik menjadikan bab kalam sebagai bab perdana. Kalam secara etimologi adalah ucapan di dalam hati yang sepi dari huruf dan suara. Seperti syairnya Imam Akhdol dalam kitab Mu'jamul Manahi, innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalam itu berada di dalam hati, namun pengucapan dengan lisan juga menunjukkan perkataan hati. Dan secara terminologi, para cendekiawan ilmu nahwu memiliki ijtihad tersendiri dalam menuliskan lafaz kalam. Seperti Syekh Muhammad bin Dawud Aswan Haji mengawali kitabnya yakni Al-Ajrumiyah dengan lafaz al-kalamu. Lafaz al-kalamu menggunakan al-mu'arifah, artinya mengkhususkan pembahasan kalam dalam ruang lingkup ilmu nahwu. Asumsinya ketika kita berada di tingkat ini, kita masih belum memahami ilmu nahwu. Sedangkan Syekh Syarifuddin bin Yahya dalam manuskripnya yaitu Al-Imriti dengan menggunakan lafaz kalamuhum, kalamnya mereka, dengan memadukan domir jama' mudzakkar goib. Hal itu berspekulasi kalau para pelajar ilmu nahwu semakin dekat dengan tingkat memahami ilmu nahwu. Dan diksi Imam Ibnu Malik menggunakan lafaz kalamuna, kalamnya kita, dengan mengkolaborasikan domir mutakalim al-ghair. Artinya diharapkan para pelajar ilmu nahwu mampu mencapai pada tingkat memahami ilmu nahwu. Aksentuasinya, Imam Ibnu Malik mengimplementasikan kalam melalui rangkaian syair beliau yang sangat indah. Kalamuna lafdhun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma arfunil kalim wasmun wa fi'lun thumma arfunil kalim. Kalam menurut perspektif ulama ilmu nahwu adalah lafaz yang memberikan faidah seperti faidah yang terkandung dalam contoh lafaz istaqim. Artinya diamnya mutakallim atau sami' itu dianggap baik serta tersusun dengan susunan isnadi. Sedangkan kalim adalah kalimat yang terakomodir dari kalimah isim, fi'il, dan huruf. Lafaz istaqim sendiri dinobatkan sebagai kalam karena berupa lafaz yang memberikan faidah secara sempurna. Namun pada bait nazm ini menimbulkan analisis baru, yaitu mengapa kok dalam nazm alfiyah tidak mencantumkan syarat murokab dan wadha sama seperti halnya dalam kitab ilmu nahwu yang lain. Karena inilah khosois Mumayyizan, Tipologi atau ciri khas dalam kitab Alfiyah dengan menjelaskan sesuatu yang rumit namun dengan bahasa yang singkat. Substansinya Imam Ibnu Malik menganggap cukup hanya mengungkapkan kata berfaedah. Karena ungkapan berfaedah itu pasti ada unsur kesengajaan dari mutakalim serta tersusun. Mengingat dalam kalam harus ada musnad dan musnad ilaih. dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala terdapat banyak contoh kalim maupun kalam yang salah satunya termaktub pada ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah engkau menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim,
dan orang-orang miskin. Dan berbicara baiklah kepada orang lain, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Namun kamu mengingkari janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu selalu berpaling. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. The point of view lafaz la ta'budun. Lafaz la ta'budun dinamakan sebagai kalim karena tersusun dari 3 kalimat, yaitu kalimah huruf, La nafi kalimah fi'il, Ta'budu. dan kalimah isim. wawu dhamir jamak. Di samping itu juga terdapat banyak contoh kalam. Salah satunya lafadz kulu. Lafadz kulu di sini dinamakan sebagai kalam karena merupakan susunan musnad dan musnad ilaih yang memberikan faidah. Pemahamannya berbicara baiklah kepada orang lain. Dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ucapan yang baik diantaranya adalah ucapan yang jujur, lembut, dan yang mengandung ajakan kebaikan, bukan keburukan. Esensinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berkata baik. Begitupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan umatnya untuk menjaga lisan. Bahkan para pakar ulama ilmu nahwu sampai mendikte bab kalam yang memiliki asumsi ucapan sebagai bab pertama dalam kitab nahwu. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan karena lisan berpengaruh besar terhadap diri sendiri maupun orang lain. Hal ini selaras dengan rekam jejak Wali Songo, hanya dalam kurun waktu setengah abad sukses menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan nasihat dan tutur kata yang santun. Serta dengan sikap ramah bukan marah, Dengan elegan bukan arogan, Dengan argumen bukan sentimen, dengan hikmah bukan memecah belah, dan dengan menebar kedamaian bukan menebar kebencian. Cukup sekian dari kami, terima kasih.